Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sorting dalam pemrograman menggunakan metode praktek simulasi dengan kartu. Jadi kemarin di dua video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang sorting. Ada dua jenis itu, ada bubble sort dan juga ada selection sort dengan praktik menggunakan pemrograman dengan bahasa pemrograman Java di IDE NetBeans. Dan sekarang saya akan coba memodelkan dengan kartu bagaimana sorting itu berjalan. Atau ini simulasinya menggunakan kartu. Nah, kemarin kan ada dua ya jenis sorting itu. Ada bubble sort dan selection sort. Nah, ada bubble sort dan ada juga selection sort. Nah, sekarang kayak video yang kemarin saya akan mulai dari bubble sort dulu. Nah, untuk nomor-nomornya di sini kita sudah urutkan sesuai value pada array yang kita gunakan di pemrograman sebelumnya. Di sini ada pada indeks ke 0 ada value-nya adalah 9, indeks ke 1 value-nya adalah 2, indeks kedua value-nya adalah 0. Di sini karena kartu poker tidak ada angka 0, maka saya gunakan joker sebagai penggantinya. Kemudian pada indeks ketiga value-nya adalah 5, pada indeks keempat value-nya adalah 2, pada indeks kelima value-nya adalah 7, dan pada indeks ke-6 atau indeks terakhir value-nya adalah 4. Nah, di sini pada bubble sort kita ingin mengurutkan supaya dia itu menjadi ascending atau menaik. Jadi yang kecil itu harusnya di sebelah kiri, paling kiri. Berarti mulai dari 0 nanti harusnya ada di indeks ke 0. Kemudian nanti si value 9 ini harusnya ada di indeks ke 6. Nah, caranya itu langsung saja kita peragakan. Karena kemarin itu ada poin utamanya itu ada di bagian swap, itu ada di variabel temp atau temporary, kemudian variabel indeks sebelah kanan dan variabel pada indeks sebelah kiri. Nah, jadi pertama-tama itu kita setiap dua indeks yang berdekatan ini kita cek apakah memenuhi syarat atau tidak. Dan persyaratannya adalah kemarin apakah value pada indeks sebelah kanan lebih kecil daripada value pada indeks sebelah kiri. Jika iya maka tukar. Nah, sekarang kita lihat value pada indeks pertama apakah lebih kecil daripada value pada indeks ke 0. Nah, value pada indeks 1 apakah lebih kecil daripada value pada indeks 0. Ternyata setelah dilihat ya, dimana 2 adalah lebih kecil daripada 9. Maka si 2 ini pindah ke variabel namanya temporary. Nah, kemudian 9 pindah ke indeks 1. Dan kemudian dari temporary si value 2 ini masuk ke indeks 0. Seperti itu. Kemudian terus dicek seperti tadi. Ini masuk ke temporary, ini kan 0 ya, memenuhi syaratnya lebih kecil daripada value pada indeks sebelah kirinya, masuk temporary. Ini masuk yang sebelah kanan. Nah, ini tukar lagi, dicek memenuhi syarat, maka ditukar, masuk temporary, masuk ke kanan, masuk ke kiri. Kemudian dicek lagi memenuhi syarat, masuk temporary, masuk sebelah kanan, dari temporary masuk sebelah kiri. Kemudian dicek ternyata masih memenuhi syarat, masuk temporary, masuk sebelah kanan, dari temporary masuk sebelah kiri. Dan yang terakhir di sini masih ada untuk looping pertama, yang terakhirnya itu dicek comparison terakhir pada looping pertama masih memenuhi syarat juga, maka ditukar masuk temporary ke sebelah kanan dan ini masuk sebelah kiri. Terus begitu sampai nanti value yang paling kecil berada di sebelah kiri dan value paling besar value yang paling kecil berada di sebelah kiri, dan terus berurutan sampai yang paling besarnya itu ada di sebelah kanan. Yang paling besarnya sudah di sebelah kanan, berarti tinggal yang lainnya. Langsung saja dipercepat kayak gini. Ini selesai looping kedua. Kemudian looping ketiga. Nah, jadi selesai pada looping ketiga. Ini tuh tadi sebenarnya ada yang dicek, cuman nggak saya peragakan. Sebenarnya itu meskipun dia tidak memenuhi syarat, dia harus dicek dulu. Kayak gini, dicek apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak memenuhi syarat, ya udah berarti tidak dilakukan aksi pertukaran. Seperti itu untuk yang bubble sort. Nah, yang tadi sudah selesai untuk bubble sort, dan ini sudah saya tata ulang seperti keadaan pertama di mana value pada array-nya masih belum terurut, dia masih berantakan. Sekarang pada selection sort, nah yang akan dilakukan pertama kali yaitu
mencari nilai maksimumnya. Pada setiap looping, yang akan dilakukan pertama kali adalah comparison, nilai yang jadi patokan utama dengan yang lainnya, kemudian dicari nilai maksimumnya, karena kita ingin mencari nilai maksimumnya terlebih dahulu. Karena kita ingin hasilnya adalah ascending dengan nilai maksimum sebagai patokan. Nah, jadi pertama yang dikomparasikan adalah value pada indeks ke 0 itu dia akan dianggap sebagai nilai maksimum untuk sementara. Entah itu nilainya benar-benar paling besar atau ternyata bukan, apalah itu, intinya value pada indeks ke 0 ini dia itu adalah nilai maksimum. Kemudian dibandingkan dengan syaratnya apakah value pada indeks ke 0 ini lebih besar daripada value pada indeks yang lainnya, yang akan dibandingkan nanti, akan dikomparasikan nanti. Nah, langsung saja prakteknya tuh. Pertama, pada looping yang pertama, komparasi pertama, ini dibandingkan dengan ini. Apakah ini lebih besar daripada ini? Ya, ini lebih besar. Maka nilai maksimumnya tetap tidak berubah. Kemudian ini dibandingkan dengan ini. Nilai maksimumnya apakah lebih besar? Ini, ya ini lebih besar, maka nilai maksimumnya tidak berubah. Kemudian lanjut komparasi selanjutnya, ini dan ini, nilai maksimumnya masih sama karena ini lebih besar. Ini dan ini dibandingkan, ini masih lebih besar, jadi nilai maksimumnya tidak berubah. Ini dan ini lebih besar, yang 9, maka nilai maksimumnya tidak berubah. Yang ini dan ini dibandingkan, dan ini masih lebih besar, karena itu nilai maksimumnya tidak berubah. Nah, setelah komparasi ke semuanya, maka langkah selanjutnya adalah menukar. Menukar nilai maksimum tersebut yang ada ke indeks yang paling kanan. Nah, di sini indeks yang paling kanan adalah 4, maka 9 dia maka yang paling kanan ini masuk ke temporary, karena di sini ada temporary juga. Kemudian yang ini 9 masuk ke indeks paling kanan, dan yang dari temporary masuk ke yang paling kiri. Nah, setelah itu yang telah ditukar tadi dia tidak akan dihitung lagi, tidak akan diperiksa lagi, dan dia yang diperiksa, yang dikomparasi berkurang dari awalnya 6 komparasi, tuh 2, 3, 4, 5, 6, jadi hanya menjadi 5, tuh 2, 3, 4, 5. Nah, lanjut ke looping yang kedua, sama kayak tadi, sekarang nilai maksimumnya adalah 4, soalnya di indeks ke 0, value-nya adalah 4. Kayak tadi, yang dibandingkan, mana yang lebih besar, ternyata ini masih lebih besar, berarti tidak ditukar. Kemudian, ini dan ini mana yang lebih besar, ternyata 4, maka tidak ditukar. Ini dan ini mana yang lebih besar, ternyata 5. Nah, ternyata karena ini 5 lebih besar daripada 4 dan 5 yang lebih besar, ternyata 5 lebih besar, maka sekarang nilai maksimumnya adalah 5, sudah bukan 4 lagi. Kemudian 5 dan 2 mana yang lebih besar, ternyata 5. Nah, kemudian 5 dan 7 mana yang lebih besar, ternyata 7. Oleh karena itu 7 akan ditukar dengan dirinya sendiri. Jadi seperti tidak ada perubahan apapun, namun dalam pemrograman itu tetap ada pertukaran, di mana didapat value maksimumnya itu adalah 7, dan si 7 ini masuk ke temporary, kemudian ini pindah masuk, dan 7 tetap di sini. Lanjut, setelah itu maka 2 ini tetap enggak dilakukan komparasi lagi, sisa yang ini, sisa 5 indeks. Kayak tadi, sekarang nilai maksimumnya ada di 4 lagi. Bandingkan, masih ini nilai maksimumnya. Bandingkan, nilai maksimumnya 4. Bandingkan, nilai maksimumnya 5. Bandingkan, ternyata nilai maksimumnya masih 5 juga. Karena itu, 5 ditukar dengan yang paling ujung sekarang adalah 2. 2 masuk ke temporary, ini masuk ke sini, dan ini ke sini. Nah, 5 dia nggak ditukar lagi. Lanjut, 4 sebagai nilai maksimum. Dengan 2, 4 masih maksimum. Dengan 0, 4 masih maksimum. Dengan 2, 4 maksimum. Karena itu 2 masuk ke temporary, 4 masuk ke sebelah sini, dan dari temporary masuk ke sini. Sekarang nilai maksimumnya adalah 2. 2 dengan 2 sama, nilai maksimumnya masih 2. Kemudian 2 dengan 0, nilai maksimumnya adalah 2. Nah, karena ini udah tetap semua, ini akan masuk temporary, ini akan ditukar masuk ke sini, ini masuk ke sini. Nah, kemudian 0 dibanding 2, ternyata dia tidak lebih besar. Nah, maka nilai maksimumnya ini, dan sudah selesai. Ini sudah urut.
Ya, untuk selection sort itu seperti itu. Jadi kita tentukan dulu nilai maksimumnya, kemudian persyaratan itu apa, lebih besar atau kurang dari, maka nanti hasilnya itu akan seperti ini. Kalau misalkan nilainya maksimum, kemudian yang dibandingkan itu dengan syaratnya itu lebih besar dari. Ya, sekian dari saya. Ini peragaannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.